Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat ya? Semangat, Bu. Walaupun biologi jam terakhir, ini jamnya jam rawan, Nak. Jam ngantuk. Iya, jadi tetap semangat ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan Febri, pimpin doanya, Nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Febri. Ya, Bu. Iya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ibu cek Ada, dulu Bu. ya. Oh iya, ada yang tidak masuk kayaknya. Rahmat kemana, Rahmat? Oh, Bu. Oh iya. Ya izin tadi, Bu. Oh iya, izin Rahmat ya. Yang lain berarti masuk semua ya. Oke, sip, bagus. Bagaimana, Nak? Dengar tidak suara Ibu ya? Dengar, Bu. Benar, Bu. Dengar, Bu. Gambarnya nampak tidak? Nampak. Nanti kalau gambarnya tidak tampak, suaranya tidak jelas, tolong disampaikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk kalian, kameranya on cam, jangan dimatikan. Oke, sip? Ya, Bu. Iya, bagus. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem ekskresi. Masih ingat nggak kemarin ya? Coba, Ibu tanya. Struktur organ ginjal, ada yang masih ingat tidak? Yang kita sudah pelajari minggu kemarin. Iya, bagus Wiona. Medula, oke. Rahma, boleh Rahma? Ureter. Struktur ginjal. Ayo, struktur ginjal. Pelvis, Bu. Iya, Susi. Pelvis renalis, bagus. Masih ada yang mau menambahkan? Korteks. Iya, bagus. Terima kasih ya. Masih ingat berarti. Sekarang, di mana sih, Nak, letak ginjal? Di perut, Bu. Di perut. Iya, Bu. Di mananya di perut itu? Ayo, di mana? Di perut. Bu, Iya, silakan. di bagian belakang rongga perut sekitar daerah pinggang atau terletak di sisi kanan dan kiri bawah tulang rusuk bagian belakang. Oke, bagus Yona. Masih ingat ya? Iya. Coba Naila. Zat yang diekskresikan oleh ginjal itu apa ya? Iya. Urin, Bu. Iya, bagus. Jadi itulah materi kita. Jadi yaitu bagaimana nanti akan kita bahas bagaimana sih urin itu terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, sekarang ada tidak manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, coba Rahma. Kita jadi tahu dari mana urin terbentuk. Iya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Boleh? Febri mungkin mau menambahkan, Nak? Kita juga bisa di akhir pembelajaran tuh biasanya kan, Bu, dikasih tahu kayak mana cara menjaga ginjal kita agar tetap berfungsi dengan baik. Iya, bagus Febri. Terima kasih. Jadi itu salah satu manfaat kita mempelajari materi tentang sistem ekskresi ini ya. Salah satunya sistem urinaria pada ginjal. Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak, silakan bisa kalian lihat di PPT yang Ibu tampilkan. Tampak tidak, Nak? Nampak Kekecilan atau seperti apa hurufnya? Bisa dilihat? kecil, Bu. Kecil. Kita besarkan ya. Nih, cukup? Cukup. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan struktur nefron pada ginjal. Kalian juga bisa menganalisis tahapan proses pembentukan urin.
kalian dapat menganalisis organ-organ yang terlibat dalam proses pengeluaran urin dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada pretest sedikit ya, Nak ya. Jadi Ibu mau melihat kemampuan awal kalian. Jangan takut, Nak. Tidak ada penilaian sama sekali. Jadi Ibu hanya ingin melihat sebatas mana kalian pernah mendengar materi tentang sistem urinaria. Ini silakan kalian buka. Itu ada linknya ya. Ibu kopikan dulu. Silakan dibuka di chat Google Meet kalian. Ada tidak? Ada, Bu. Ya, silakan dibuka. Jadi itu adalah word wall ya, Nak ya. Jadi di sini kalian mencari kata. Katanya apa yang dicari, Bu? Kata seputaran tentang sistem urinaria. Jadi di sana silakan dibuat nama kalian. Silakan langsung dikerjakan. Iya, Ibu contohkan ya. Enter your name. Buat nama kalian masing-masing ya, Nak ya. Start. Tunggu loadingnya dulu. Iya. Nah, ini silakan kalian cari kata-kata tersembunyi yang ada pada word wall ini. Bisa? Bisa, Bu. Iya, silakan dikerjakan. Aman? Ibu cek dulu ya. Ketemu tidak kata-katanya, Nak? Ayo, ketemu tidak? Ya. Belum ada? Sudah masuk, anak? Belum selesai ya? Oke. Sudah ada yang ketemu kata-katanya? Ayo, ayo. Berapa yang ketemu? Oke, Ibu cek. Ternyata sudah. Bagus. Waktunya sudah habis ya. Lihatkan hasilnya. Oh, ini hasil pretest tadi ya, Nak ya. Ini udah ada peringkatnya. Wiona peringkat pertama. Merdalina, Naila. Oh ya, bagus. Semoga nanti evaluasinya juga bagus ya, Nak ya. Amin, Bu. Oke, sip, lanjutkan. Yang lain ini nggak dinilai kok, Nak. Ya, melihat ternyata kalian walaupun belum belajar sudah bisa menjawab. Apalagi udah sampai 10 ini Wiona, bagus ini Wiona. Kalau bisa evaluasinya lebih bagus lagi nanti. Ya, Bu. Oke, kita kembali lagi ya. Silakan dilihat PPT Ibu, Nak. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Iya. Ini ya. Jadi ini pembelajaran kita hari ini. Nampak tidak, Nak? Nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Iya. Jadi bisa dibaca. Ini adalah permasalahan kita hari ini, Nak. Jadi kalau pertemuan kemarin yang Ibu angkat itu tentang diabetes mellitus. Nah, yang hari ini yang Ibu bahas tentang urin itu sendiri. Nah, silakan kalian lihat. Sudah dibaca? Bisa dilihat? Ya, Iya. Jika ada pertanyaan dari permasalahan yang Ibu buat ini, silakan kalian tuliskan di chat Google Meet. ya, Bu. Ini perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada 2 gambar urin, Nak, yang A dan B. Nah, gambar di atas ini merupakan gambar urin, di mana urin ini kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Jadi ini permasalahan dari wacana yang Ibu berikan tadi ya. Jadi dari permasalahan ini,
Ya, dari studi kasus yang Ibu berikan tentang gambar A dan B ini, ternyata ini permasalahan yang kalian buat. Bu, apakah perbedaan urin ada permasalahan pada ginjal, Bu? Iya, bagus ya pertanyaan Wiona. Di bagian mana pada ginjal terjadi proses pembentukan urin? Iya, sip, bagus. Yang lain, urin A kenapa lebih banyak dibandingkan urin B? Apa faktornya, Bu? Iya, sip, bagus. Bagus ya pertanyaan kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kalian buat ini, Nak, sudah Ibu sediakan dalam bentuk lembar kerja diskusi. Ya, nanti permasalahan ini akan kita kerjakan, kita selesaikan dalam berkelompok di Google Classroom. Iya. Jadi ini sudah ada permasalahan ini di dalam LKPD yang sudah Ibu buat. Nah, kelompoknya masih yang kemarin ya, Nak ya? Masih ingat kan kelompoknya? Masih, Bu. Iya, jangan lupa ketua kelompok. Jangan lupa ya, nanti nanya, Bu, saya kelompok siapa, Bu? Enggak ada tuh, Nak. Jadi ketua kelompok mengingatkan anggota kelompoknya. Jadi LKPD-nya sudah ada di GC, Nak ya. Tetapi kalau kalian belum buka GC, akan Ibu berikan kembali linknya. Ini ya, kalau GC-nya belum dibuka, tetapi sudah ada kok, sudah ada di GC ya. Sama kayak kemarin, Nak. Nih ya, kita pakai worksheet. Langsung tarik saja. Ini misal. Yang kedua sama. Oh iya, ini kan proses pembentukan urin ya. Kalau menurut saya ini filtrasi misalkan atau reabsorpsi. Tinggal tarik saja, Nak. Dipindahkan jawabannya. Bisa? Bisa, Bu. Nah, yang ketiga juga, Nak ya. Iya, Bu, misal. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini kalian tuliskan berdasarkan hasil diskusi kalian di dalam Google Classroom. Iya, baru nanti kesimpulannya dari hasil diskusi kalian, silakan kalian simpulkan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Misalkan, oh bahwa ginjal itu terdiri dari bla 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 bla. Setelah selesai, kalian diskusikan, jangan lupa, Nak, dikirimkan. Finish ya. Klik finish artinya selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Oh, kalau tidak ada, kita lanjutkan di GC ya. Silakan buka GC-nya, Nak. Silakan GC-nya dibuka. Ini ya, GC-nya. Itu ada bahan ajar, ya LKPD yang Ibu berikan tadi. Jadi kalau tadi belum dibuka, ini sudah ada linknya, sama kok, Nak, dengan yang ada di chat Google Meet. Untuk materi ajar sudah Ibu berikan, itu ada PDF, ada Word. Jadi kalau misalkan PDF tidak bisa dibuka, bisa yang pakai Word. Tapi kalau Bu, boleh tidak Bu pakai Mbak Google? Boleh, Nak. Bu pakai buku boleh, silakan, tidak jadi masalah. Mau pakai Mbak Google boleh, mau pakai buku boleh, mau pakai referensi yang Ibu berikan juga boleh. Oke, paham? Paham, Bu. Paham tidak? Oke, sip. Silakan dilanjutkan di GC ya. Ini untuk kelompok 1, silakan dituliskan di sini hasil diskusinya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Kelompok 1 ada permasalahan? Kelompoknya Rahma? Ada masalah tidak di GC-nya, Nak? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Nggak ada. Oke, lanjut. Kelompok 2 ada masalah tidak, Nak? Kelompok 2, Wiona, ada masalah? Wiona, ada masalah tidak? Enggak, Bu. Oke, lanjut. Kelompok 3. Kelompok 3 ada permasalahan? Kelompok 3? Nggak ada? Kelompok 3? Kelompoknya Susi ada masalah tidak, Sus?
Oke, lanjut. Kelompok 4. Di GC-nya ada masalah tidak? Bisa, Bu, bisa. Ibu cek dulu ya. Kelompok 1 sudah berdiskusi atau belum? Ibu lihat. GC. Nah, ini kelompok 1 sudah mulai berdiskusi ya. Ibu cek siapa? Oh, Rahma. Nih, ada pertanyaan dari kelompok Rahma. Gambar pertama itu nefron bukan merda. Oh iya. Bagus, silakan dilanjutkan. Kelompok lain. Kelompok 1 sudah mulai ya. Ibu cek kelompok 2. Oke. Kenapa? Nah, silakan ya. Ya, sudah mana tadi? Kelompok 2, Salma sudah mulai. Ewiona, Salma. Iya, sip, lanjutkan. Bagus. Kelompoknya, iya. Oke, kelompok 2 sudah mulai berdiskusi. Kelompok 3. Kelompok 3 ini belum ya? Kelompok 3. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 Ibu cek dulu. Kelompok 4 juga belum berdiskusi. Ada kesulitan kelompok 4? Enggak, Bu. Enggak. Pep ditulis, Pep, hasil diskusinya di GC ya, Pep ya. Ini ya, LKPD-nya tadi. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kalau sudah ada hasil diskusinya, langsung pindahkan jawabannya ke sini, Nak ya. Langsung tarik saja. Iya, Bu. Kelompok 3. Oh iya, kelompok 3 sudah mulai. Ginjal, iya. Iya, sip, bagus ya. Lanjutkan diskusinya. Sip. Kesulitan silakan disampaikan. Tidak ada kesulitan? Ada kesulitan, Ara? Enggak, Bu. Enggak, aman. Kalau ada silakan ditanyakan ya. Iya, Bu. Ibu, Oh iya, silakan siapa yang berbicara, Nak? ini yang di tempat Merdalina yang komentar dari Rahma nggak masuk, Bu. Yang Merdalina ya. Oke, kelompok berapa satu. itu? Kelompok 1, Bu. 1. Oke, Bu cek dulu ya. Ini tadi ya, yang Rahma komentar. Nih, Mer, bisa dilihat, Mer? Iya, Bu. Merdalina komentar di mana, Rena? Nah, ini sudah ada, sudah masuk. Merdalina sudah masuk itu komentarnya. Silakan, Rahma. Rahma bisa dilihat enggak? Rahma? Bisa, Bu, bisa. Iya, lanjutkan ya.
Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, lanjut. Bu, Iya, silakan Nak. Febri ini Bu. Mati lampu, Kenapa, Beb? sinyalnya jelek. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah hidup, suruh langsung masuk aja ya. Ya Bu. Oke, sama, iya. Bagus, sudah mulai. Lanjutkan. Iya, sip. Lanjutkan. Bagus ya. Diskusinya bagus. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, bagus. Iya, sip. Intan, Susi. Oke. Kelompok 4. Hmm. Bu Wiona mau nanya, Bu. Ya, silakan yang mana, Nak? Yang keterangannya tuh maksudnya apa, Bu? Yang di mana tuh? LKPD ya? Ya. Bentar Ibu buka dulu ya. LKPD. Oke, yang keterangan ini, Nak. Iya, Bu. Ya. Ya, jadi itu hasilnya. Jadi misalkan ini tadi prosesnya menurut kelompokmu apa? Menurut kelompokmu apa ini? Proses pembentukan urin ya? Nomor 1 apa? Nah, ini misal ya. Misalkan Ya. nomor 1 reabsorpsi. Terjadinya di sini hasilnya urin primer atau urin sekunder atau urin sesungguhnya. Nanti ditarik misalkan. Baru nanti di sini keterangannya berupa apa? Apa berupa urea, apa darah. Oh, penyusun urinnya, Bu. Iya. Hasil dari prosesnya ya. Ya, Bu. Buat di sana. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Bagus. Oke, bagus. Untuk kelompok 1. Oke, bagus. Iya. Kelompok 2, coba Ibu lihat. Oke, kelompok 2, iya, lanjutkan. Oke, kelompok 2 sudah, oke. Oke, bagus. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga? Mana kelompok 3? Diskusinya? Ya, sudah ada kesulitan tidak kelompok ketiga? Ada kesulitan tidak kelompok ketiga? Aman ya? Oke. Aman, Bu, aman. Lanjut kelompok 3, kelompok 4. Kelompok keempat. Iya. Ya, kelompok keempat diskusinya hasilnya mana, Nak? Hasil diskusi kelompok 4. Kelompok 4.
Mau pakai materi ajar boleh, yang Ibu berikan boleh nak ya. Nah, ini ada sudah Ibu berikan untuk sumber referensi kalian membaca. Jadi di sana sudah Ibu siapkan. Jadi ini untuk mencari kalian materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nggak apa-apa, tapi kalau mau browsing boleh. Ya. Kalau mau pakai materi ajar Ibu juga boleh. Mau pakai buku silakan, boleh juga. Ya, ini ada materi-materi kita hari ini. Bu, Ya, silakan, Wiona. yang nomor 4 tuh faktor-faktor pembentuknya tuh maksudnya seperti makanan kayak gitu ya, Bu? Bentar, bentar ya, buka dulu ya. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, nak. Kira-kira apa saja? Mungkin faktor internalnya kalau ada, faktor eksternalnya juga boleh kalau ada. Ya, misalkan, Ya, Bu. bisa ya. Oke, lanjut. Kelompok 1, ada kesulitan di nomor 1 tidak? Yang kelompok 1? Kelompok 1 ada kesulitan? Enggak, Bu, enggak ada. Enggak ada. Nah, kelompok yang nomor 2-nya? Yang nomor 2 ada kesulitan? Rahma? Enggak ada, ini lagi itu, Bu. Lagi dikerjakan. Diskusi. Oke, lanjut. Iya, sip. Untuk kelompok 2, di sini ada kesulitan di proses Aman, Bu. pembentukan urin? Aman. Nomor 3-nya? Aman juga, Bu. Aman. Mudah ya, nomor 3 ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Kelompok 3. Kelompok 3, untuk nomor 1 aman? Suaranya dihidupkan, nak. Kelompok 3. Susi. Sus, aman, Sus? Aman, Bu. Yang lain ada kesulitan? Tidak ya? Bu, Oh iya, silakan Wiona. yang nomor 4 itu alasannya tuh per satu misalnya ke makanan gitu. Terus Iya, alasannya apa gitu, Bu? iya. Betul. Jadi misalkan yang Wiona bilang, 1 faktor makanan. Kenapa sih faktor makanan itu mempengaruhi produksi urin? Misalkan kalau semakin banyak makan, berarti semakin banyak urin yang dikeluarkan. Itu misal ya, nak ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Lanjut. Kelompoknya lanjut. Ya, sip. Kelompok 1 sudah sampai di mana kelompok 1? Kelompok ketiga. Kelompok ketiga, diskusinya dilanjutkan ya. Iya, Bu. Kelompok 4. Oke, lanjut. Iya. Sip. Bagus. Jadi hasil diskusi di GC pindahkan ke lab worksheet ya, nak ya.
hasilnya. Nanti kita presentasikan yang pakai lab worksheet-nya yang dipresentasikan. C-nya. Oke, bagus. Ya, lanjut. Oke. Kelompok 3. Kelompok ketiga, ya sudah lanjut. Oke. Kelompok kedua, iya bagus. Kelompok 1, oke lanjut. Bagus ya, sudah berjalan diskusinya. Kelompok 4, oke, selesai. Kelompok ketiga. Kalau sudah selesai nanti LKPD-nya jangan lupa ya kirim finish ya nak ya, biar Iya, tidak Bu. hilang. Baru kita presentasikan. Kelompok kedua. Salma sudah keluar dari kelas tadi ya, Yona ya? Iya, Sinyal Bu. mati. Iya, sinyal tidak mendukung. Kelompok 1. LKPD nomor 1. Yona, siap kelompokmu nanti nomor 1? Siap, Bu. Presentasi Iya, Bu. nomor 1 Yona. Nomor 2 berarti kelompok Rahma, siap Rahma? Nomor 2? Siap, Rahma? siap. Siap, oke. Berarti yang nomor 3 kelompok Naya, siap? Iya, Bu. Oke, lanjut. Berarti kelompok yang terakhir Intan nomor 4 ya nak ya? Presentasikan yang nomor 4. Silakan Yona presentasikan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang pada kerja pada hari ini, yaitu yang nomor 1, yang dimana itu adalah bentuk ginjal yang untuk memproduksi urin terdapat pada nefron. Dan di nefron ini terdapat yaitu berupa kapsula Bowman serta tubulus contortus distal, glomerulus, lekung Henle, dan tubulus contortus proximal serta tubulus collectivus. Yang lain bagaimana? Coba Wiona, ya, agak dibesarkan sedikit bisa nggak? Nah ya sip. Yang lain bagaimana? Ada berbeda pendapat atau sama? Sama. Enggak nak tulisannya Wiona itu? Kurang. Tidak, itu kurang jelas, Bu. Besarkan dikit lagi Wiona. Nah ya lagi dikit lagi. Oke, sip, bagus. Pinggirkan sedikit, pinggirkan. Pak nefronnya dulu dari nefron. Itu nomor yang ditunjuk yang pertama di bagian ginjal nefron. Yang lain setuju? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya geser dikit itu siap Wiona, geser lagi ke kanan biar bagus. Berikan applause dulu untuk kelompok Wiona. Iya. Jadi bagus ya. Sudah betul. Yang nomor 2, silakan. Jadi nomor 2 terdapat
proses, yaitu yang pertama filtrasi yang Bentar, ditunjukkan. Wiona. Nampak nggak, Nak? Kalau nggak, dibesarkan lagi. Nampak, Nggak Bu. nampak, Ra? Oke, nomor 1 silakan. Nomor 1, nama proses yaitu filtrasi, tempatnya di glomerulus, hasilnya adalah urin primer. Keterangannya yaitu berupa air, garam. Sambil ditulis di sana langsung aja, Wiona. Oh ya, Bu. Sambil disampaikan, sambil ditulis. Air, Garam, gula, urea yang terkandung dalam darah. oke, sip. Udah. Bentar, Bu. Selanjutnya adalah reabsorpsi yang terdapat di tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah urin sekunder berupa air, gula, Iya, lanjut. Yang nomor 3. terus terjadi pada nomor 5 yaitu proses augmentasi. Tempatnya adalah tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya, yaitu berupa cairan yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi, atau tidak adanya penyerapan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Iya. Kira-kira zat yang dibuangnya berupa apa itu? Tambahkan urea. Iya, bagus ya. Udah, Bu. Oke, sip. Sampai di sini kelompok yang lain mau menanggapi? Setuju? Setuju, Bu. Iya, Jod. Iya. Silakan nomor 3 kelompoknya Naila. Ntar, Bu. Berikan aplaus dulu untuk kelompoknya kelompok 2. Silakan. Beri aplaus. Iya. Bagus kerja kelompoknya. Udah itu, Bu. Sudah masuk Naila. Jadi di nomor 3 itu yang ditanyakan itu adalah organ-organ yang dipakai untuk dalam proses ekskresi. Proses pengeluaran urin ya. Iya, Bu. Oke, Oh silakan. iya. Jadi yang paling atas, sebut paling atas saja ya, Bu. Iya, boleh. Itu organnya namanya adalah ginjal. Lanjut. Di bawahnya adalah pelvis renalis Iya. yang berbentuk seperti di gambar itu. Yang nomor 3 di bawahnya lagi itu ureter. Iya. Lanjut. Akhir itu uretra. Yang lain, kelompok yang lain bagaimana? Benar, Bu. Sama ya? Plus, Nak. Oke, silakan yang terakhir. Kelompok yang terakhir. Silakan, Sud. Tadi Bu kan hilang. Terus itu ngulang. Enggak apa-apa, Jadi enggak apa-apa. baru sambil jelasin ya, Bu. Iya, boleh. Nanti tinggal dikopikan saja ya. Sudah masuk? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi urin? Berikan alasannya.
Jumlah air Jumlah air. yang Ya, diminum apabila banyak mengonsumsi air minum atau air putih, maka konsentrasi protein dalam darah akan menurun. Karena kondisi ini dapat mengakibatkan menurunnya tekanan kolit protein sehingga tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. Dan akibatnya volume urin yang diproduksi akan menjadi meningkat. Oke. Iya, bagus. Masih ada selain jumlah air yang diminum? Hormon ADH, Bu. Hormon insulin, faktor usia, kondisi kesehatan, psikologis, dan cuaca. Iya. Angkanya kalau hari dingin suka kencing atau suka keluarkan keringat, Nak? Suka kencing, Bu. Kalau cuacanya panas, baru mengeluarkan keringat. Iya, itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Bagus. Ada yang berbeda? Atau sama? Sama, Bu. Sama, Ya. Bu. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Bagus ya hasil diskusinya hari ini. Nah, ini ada video sedikit, Nak, biar tidak abstrak. Jadi dari tadi kan kalian sudah membahas tentang proses pembentukan urin. Ini ada video. Zat yang dikeluarkan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut ekskresi ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring Jadi di sini darah tadi, Nak, yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. ini ya korteks ya. Di bawahnya terdapat ini medula renalis. Dan di bagian dalam ini terdapat pelvis rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Di atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter.
Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri-arterian ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas Ini ya urobilin, zat-zat yang sudah tidak urea, berguna ya, urobilin, glukosa, urea, air, dan zat-zat asam yang masih amino, dibutuhkan dan oleh tubuh. ion-ion seperti natrium, Ya, kalium, glukosa, air. kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Itu tadi ya. Jadi proses pembentukan urin. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Iya. Jadi ada mau ditanyakan? Ya, Bu. Tidak. Enggak. Baik. Untuk hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Coba, Naila, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Proses pembentukan urin itu ada 3. Iya. Yang pertama proses filtrasi, yang kedua proses
reabsorpsi, yang ketiga itu proses augmentasi. Yang lain, ini sinyalnya ya. Kok kameranya on cam semua? Sinyal ya? Wiona, boleh? Selain proses Ya, Bu. pembentukan urin, Jadi pada proses pembentukan urin tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang yaitu faktor-faktornya seperti hormon ADH yaitu penyerapan air oleh dinding tubulus. Jika ADH banyak, penyerapan air oleh dinding tubulus pun semakin banyak. Serta suhu, jika udara dingin, konsentrasi air dalam darah naik sehingga menghalangi sekresi ADH maka produksi urin banyak. Serta juga ada usia yang semakin menua, menurunnya kerja fungsi nefron 10% setiap tahun. Kondisi ini mengurangi kemampuan ginjal untuk mengeluarkan urin. Dan terakhir adalah gaya hidup. Bila seorang sering mengkonsumsi alkohol akan membuat ginjalnya rusak. iya, bagus ya. Bahwa proses pembentukan urin ada 3 ya. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan proses pembentukan urin itu sendiri terjadi di mana tadi, Nak? Di bagian ginjal, terutama di Nefron. Iya, sip, bagus, terima kasih. Satu lagi mungkin pertanyaannya, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini? Satu saja. Apa yang paling kamu sukai? Ya, Naila boleh lah. Apa yang Pretest yang di awal, Bu. pretest di awal? Oh, bermain wall-nya ya? Oke. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk memantapkan lagi pemahaman kalian, ini ada tes terakhir, Nak. Tes terakhir ini Ibu harapkan lebih besar dari yang pertama ya. Jadi kita pakai quizzes. Ini Ibu bagikan linknya. Jadi silakan diikuti. Linknya sudah Ibu bagikan di GC. Bisa dilihat di GC. Bisa dibuka GC-nya? Bisa, Bu. Nah, silakan dibuka. Kalau belum, Ibu kopikan. Silakan dibuat nama kalian. Itu linknya enak ya? Ya, Bu. Ya. Ibu cek dulu siapa. Nah, kita buka biar tahu dapat berapa kalian. Nih, sudah. Ayo, sudah Ibu lihat berapa orang baru masuk namanya? Baru Naila, Rahma, Intan, Dea, yang lain? Yang lain? Baru 4 orang? 5 Sebentar, orang? Bu. 6? 7? Baru 7 orang yang masuk. Wiona belum masuk ya, kita tunggu. Bagaimana? Tidak ikut? Oh iya, oke. Ibu mulai ya. Ayo, silakan dikerjakan. Ayo, silakan. Oke, sudah. Ya, Wiona nomor 1. Ayo, Naila salah. Ayo. Oke, Ara bagus. Oke, Wiona. Iya, sip, bagus. Retna nomor 1 sekarang ya.
Intan nomor 5. Ayo. Wiona nomor 1. Yang lain, ayo, mana ini? Oh, Susi peringkat pertama, lanjut. Ya, bagus. Ayo, 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 ayo. Ayo, Naila naik ke nomor 7. Sementara masih Susi ya. Iya. Retna naik nomor 6. Masih Susi. Ara nomor 4 ya. Oke, naik. Kalau jawabannya kepotong gitu gimana, Bu? Oh. Yang ada pilihannya dia. Kepotong. Oh, Retna tergeser Wiona. Bagaimana? Masih Susi peringkat pertama. Waduh, Retna nomor 4. Nomor 1 ya. Bagus Retna. Oke. Masih ada? Iya. Oke, bagus. Iya. Naik. Nge-like yang Naila, Bu. Iya, nggak berjalan Naila. Sudah dikerjakan tadi. Oh, apa? Ya Rahma sudah Rahma. Oke, ya berarti ini ya sementara. Ya, Retna ini 2 ya. Retna, Susi sama Wiona. Oke, bagus. Iya. Ini hasilnya. Iya. Bagus ya. Hasil evaluasinya yang kecil nggak jadi masalah nak, nanti ada remedialnya. Untuk mengingatkan kembali, Ibu minggu kemarin sudah memberi tugas ya. Jadi Ibu meminta kalian membuat laporan tentang penyakit ginjal beserta pola hidup dan teknologinya. Masih ingat kan? Jangan lupa dikerjakan ya. Minggu depan kita presentasikan. Sampai Iya, di sini Bu. ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada? Nah, baik. Silakan Naila pimpin doanya nak. Iya, Bu. Pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Naila. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan keluar. Terima kasih.